terima kasih. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, ilmu terhadap makhluk hidup, tema 1, hewan tumbuhan di lingkungan rumah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita minta perlindungan dari Tuhan untuk bisa memberikan kita hikmat sehingga apa yang kita pelajari kita dapat memahami dengan baik. Untuk itu kami minta Alga kita dahulu. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, tentu kita punya tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita hari ini? Perhatikan baik-baik di slide-nya. Yang pertama, mampu menguraikan ciri tumbuhan dengan benar. Yang kedua, mampu menyimpulkan bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga adalah mampu menyimpulkan fungsi daripada bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil wawancara dengan tenang. Itu tujuan pembelajaran kita yang hari ini kita harus capai. Sebelum kita melangkah, kita bentuk dulu kelompok ya. Kita harus berdiskusi. Kelompoknya sudah terbentuk, maka kira-kira apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah sejenis makhluk hidup. Tepuk tangan dulu untuk saya. Jadi tumbuhan itu adalah sejenis makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup tentu mempunyai ciri. Seperti kalian ada ciri, ya kan? Kristi, kulitnya sawo matang, rambutnya ikal, orangnya agak sedikit tinggi, itu cirinya. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan juga punya ciri. Apa yang jadi ciri-ciri makhluk hidup? Coba, Pan, apa coba? Bernapas, alga, berkembang biak, dan tumbuh dan berkembang. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Kita dulu untuk mantap semua. Coba kalian buka buku paket yang ada pada kalian. Lihat di halaman 20. Perhatikan apa yang Pak mau sampaikan. Sehingga dalam proses pekerjaan kita, jangan kita salah. Sebentar Pak akan bagikan KPD untuk kalian. Tapi sebelum Pak bagikan, kalian baca dulu, amati dulu bacaan yang ada di situ. Setelah itu, kalian akan mengamati tumbuhan. Secara nyata. Kita akan mengamatinya di lapangan, di luar, di halaman. Kita akan mengamati tumbuhan. Kita bandingkan dengan apa yang kita baca. Apakah benar bacaan ini sesuai dengan yang nyata atau tidak? Ya, paham? Setelah kita mengamati di luar, kita akan mengadakan wawancara. Jadi siapkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan tumbuhan. Mulai dari cirinya, mulai pada bagian-bagiannya, dan sampai pada fungsi. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Kita mengadakan wawancara. Teknik wawancaranya, karena kalian ada 3 kelompok. Teknik wawancaranya adalah 2 tinggal, 2 tamu. Jadi nanti di sini 2 yang keluar bertindak sebagai pewawancara, 2 yang keluar, 1 mencatat hasil wawancara, 1 menanyakan kepada narasumber, dan 1 mencatat ya. Jadi nanti 2 orang keluar dari sini masuk di kelompok di sana sebagai tamu, sebagai pewawancara. Nah, begitupun dengan di sana 2 orang keluar dari sana, 2 orang keluar dari kelompok ini masuk di kelompok ini sebagai tamu, dan 2 tinggal sebagai narasumber. Dan ini yang keluar dari sini 2 orang itu mewawancarai narasumber yang ada.
berdasarkan dengan hasil pengamatan kalian, apa yang kalian baca, apa yang kalian amati, itu harus berusaha untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kalian amati dan apa yang kalian baca, sehingga betul-betul konsep itu tertanam dalam kalian memori. Paham apa yang Tuhan maksud? Nah, begitupun dengan kelompok yang ini. Setelah selesai, maka kalian akan mempresentasikan hasil wawancara kalian. Tetapi sebelum mempresentasikan, diskusikan dulu. Setelah selesai mendapat informasi dari kelompok yang lain, kembali pada kelompok sendiri dan saling mendiskusikan apa yang kalian baca, apa yang kalian amati, dan hasil daripada wawancara kalian satukan dulu persepsi kalian, tuangkan dalam LKPD. Nanti setelah tuang pada LKPD, baru kita presentasi. Baik, sebelum kita mulai Pak, ambil dulu LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Nanti dikeluarkan mesti jawabannya di bawah lainnya. Paham? Silakan saja. Apa yang teman-teman tahu tentang tumbuhan? Apakah ciri-ciri tumbuhan? Jawab berkembang biak, berkembang. Oke, sudah selesai? Mantap. Tepuk tangan dulu. Mantap. Seperti yang Pak sudah janjikan, bahwa setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikan. Betul tidak? Betul. Kalau demikian, kelompok mana yang mau lebih dulu untuk mempresentasikannya? Siapa yang mau terlebih dulu? Yuk, kelompok mana? Oke, silakan. Oke, silakan. Teman-teman, hasil pekerjaan kami, ini presentasi yang kami sampaikan bagian-bagian pada tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsi akar menyerap air dari tanah, batang tempat menyusunnya daun menghasilkan fotosintesis, bunga tempat terjadinya penyerbukan, buah tempat penyimpanan makanan. Kemudian kami, apakah ada yang ingin mendengar kami? Tidak ada. Pas? Pas. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, kalian sudah mengerjakan, bahkan sudah mempresentasikannya. Pak terlalu laik. Hebat semua. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Mantap. Nah, untuk itu kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk menambah wawasan kalian, Pak akan memberikan materi yang sebenarnya pada kalian. Perhatikan baik-baik ya. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin. Planta yang artinya tunas, pucuk, potong. Yang kedua, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tumbuh berinti sel mengandung klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Apa cirinya? Ciri daripada tumbuhan yang pertama, autotrof. Yang kedua, organisme multisel. Yang berikut, multikular. Yang berikut, tumbuhan memiliki jaringan pembuluh. Dan ciri yang terakhir, tumbuhan mampu memproduksi atau berproduksi. Bagian-bagian tumbuhan itu seperti apa? Perhatikan. Ada akar. Akar itu terdiri dari dua. Akar tunggal dan akar serabut. Ini bisa dilihat pada gambar. Yang bagian yang berikut adalah batang. Batang adalah tempat tumbuhnya dan
juga punya fungsi atau peranan yang penting. Batang itu sebagai penyalur, baik unsur hara dan air yang diambil oleh akar itu diangkut oleh batang ke daun sebagai bahan baku pembuatan makanan. Dan ketika dibawa ke daun membuatnya menjadi makanan. Ketika sudah jadi makanan yang dimasak di daun, hasilnya apa coba? Adalah sari-sari makanan dan oksigen yang kita hirup ini kan hasil daripada fotosintesis. Yang kita hirup ini ketika kita bernapas kan kita hirup oksigen, ya kan? Ya. Ini hasil daripada fotosintesis. Nanti hasil itu diangkut oleh batang dan dibawa ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Yang berikut adalah daun. Daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Terjadinya proses pembuatan makanan di sana dibantu oleh sinar matahari. Daun itu ada beberapa bagian, ada berapa macam daun seperti apa? Dilihat dari tulang daunnya dibagi menjadi empat. Seperti ini. Tulang daun menyiri, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Kita bisa lihat pada gambarnya model tulang daun itu seperti apa. Contohnya sudah ada. Bagian yang berikut adalah bunga. Bunga itu adalah tempat terjadinya proses penyerbukan. Bagian-bagiannya seperti apa? Ada tangkai bunganya, ada pelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sarinya, ada juga putih. Di sini terjadi proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga maupun angin. Paham? Bagian yang berikut adalah buah. Buah ini adalah tempat penyimpanan makanan cadangan. Dan juga apa? Tempat biji itu berada sebagai bekal individu baru. Itulah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Paham? Nah, tadi kalian melakukan apa coba? Wawancara ya? Wawancara. Untuk apa wawancara? Oke, bisa mendapatkan jawaban dengan benar. Tetapi sebelum melakukan wawancara, kita perlu membuat pertanyaannya kita harus buat dulu. Sehingga ketika kita melakukan wawancara itu mengerucut pada sasaran yang kita ingin tahu. Kalau kita tidak menyediakan daftar pertanyaan, yang jelas pertanyaan kita akan mengembang kemana-mana. Dalam wawancara itu harus ada pewawancara dan juga harus ada narasumber. Itu akan memberikan evaluasinya pada kalian. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau begitu silakan dikumpulkan di meja Pak ya. Kalian sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Nanti Pak akan menilai, akan memberi pemeriksanya, dan saatnya kita akan kembali ke rumah kita karena saat kita harus kembali. Tapi ingat bahwa tetap jaga kesehatan, ingat 3M, dan juga hindari virus corona, sehingga kita semua bisa terhindar dari pandemi yang begitu menakutkan ini. Baik, sebelum kita pulang, kita minta perlindungan Tuhan untuk menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita tiba ke rumah selamat. Untuk itu, Pak minta Christine bahwa kita dalam doa. Ayo, mari. Terima kasih dan sampai jumpa. Besok ya, ingat besok datang pagi.